Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Fitria dari kelas BM2A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat kuis interaktif menggunakan Python yang berbasis Tkinter. Oke, jadi pertama-tama kita langsung lihat aja ya ke halaman Windows. Ya. Nah, jadi pertama-tama di file ini saya sudah menyiapkan codingan untuk option, lalu main start. Main start itu lebih kepada kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan semua kode-kode yang sudah dibuat per button gitu ya. Jadi nanti saat kita membuka main start lalu kita run, nanti di halaman nanti ketika kita run akan menampilkan hasil seperti ini ya, tebak kata. Lalu jika kita ingin memulainya, kita klik tombol start. Nah, di sini kan banyak sekali terdapat tombol button. Ada animals, body parts, color, fluid shape, dan lain-lain ya. Nah, ini cara menambahkannya. Menambahkan fungsi pada masing-masing buttonnya itu kita membuat kode pemrogramannya sendiri melalui option. Di option ini ada codingan dari masing-masing tombol button yang sudah saya buat tadi ya. Jadi contohnya ini animal, kita buka ya animal. Option, lalu kita pilih animals. Oke, nah di sini kodenya itu ada from Tkinter import, from random import, karena nanti kan akan kita acak ya kata-kata yang akan ditampilkan di game tebak kata ini. Nah, jadi lalu di sini ada from Tkinter import mistake box, itu untuk menampilkan kata jika kita menang atau kita kalah ya. Itu jadi Tkinter mengimport mistake box untuk menampilkan kata yang nantinya akan kita tampilkan. Oke, di sini kita harus pertama-tama ya kita membuat kata-kata yang belum tersusun rapi dan masih berantakan untuk digunakan menjadi kuis tebak kata yang tadi. Contohnya nih ya, kita perbesar. Di sini animals word, burung, hingga pajera, onyem, itu kan masih kata-kata yang belum tersusun dengan rapi. Lalu kita tulis di bawahnya ini animals answer, ini ada burung, dan ini semua adalah jawaban yang benarnya ya. Dan kita harus menyusunnya sesuai dengan kata-kata yang tadi belum tersusun. Jadi tidak boleh beracak ya. Lalu yang di sini ini ada def main. Def main itu kayak contohnya nih, def back import main start. Jadi dia mengimport ke main start ya. Nah, lalu di sini ada def change juga. Lalu ada def check. Ini def check itu untuk mengecek jawaban ya. Nah, jadi jika kita menjawabnya benar, itu kita akan mendapatkan poin 5. Setiap satu jawaban yang benar, kita akan mendapatkan poin 5. Lalu nanti akan menampilkan skornya di sini, score configure, skor titik 2 ini nanti misalkan kita menang baru bisa menebak satu kata yang benar. Itu nanti langsung muncul poin 5. Lalu jika jawabannya benar, itu akan menampilkan message box, correct answer, keep it up ya. Jadi seperti itu. Lalu jika jawabannya salah, jadi else message box show error. Jadi kalau jawabannya salah, dia akan menampilkan kata-kata error, incorrect answer, fail base. Lalu def show answer, itu untuk melihat hasil skor. Lalu di sini ada my window TK itu sama dengan Tkinter.
Lalu my window, geometri di sini untuk ukuran dari tampilan si kuis tebak katanya. Di sini saya untuk tiap-tiap buttonnya, animals, vegetables, gitu dan lain-lain, itu saya menggunakan ukuran 500 kali 500 ditambah 500 tambah 150. Lalu my window title itu saya beri nama kuis tebak kata hewan. Nah, my window title itu untuk memberikan judul di atasnya. Seperti ini, minus P gitu ya. Lalu my window configure background itu untuk memberikan warna background dari si kuis tebak katanya tersebut. Lalu untuk menampilkan icon bitmap itu kita menggunakan codingan my window icon bitmap tebak kata.iso. Itu jadi di sini ya, kalau kita ingin mengubah icon bitmap itu yang ada di seperti di sini nih, lambang Python yang ada di ujung sini yang kecil itu namanya icon bitmap. Lalu itu harus bertipe ICO. Jadi untuk mengubahnya menjadi ICO itu kita bisa melakukan convert gitulah ibaratnya ya, mengganti menggunakan aplikasi apa saja. Kalau saya menggunakan suatu aplikasi lewat online untuk mengganti gambar dari JPEG menjadi ICO. Lalu untuk mengubah, lalu di sini ada image 1, foto image itu, jadi nanti di atas tombol buttonnya itu ada seperti lambang tebak kata gitu ya ibaratnya. Lalu image 1, foto image, file back itu untuk membuat gambar button di sini di ujungnya ya. Lalu di sini left image button itu jadi waktu kita menampilkan mengklik tombol button nanti akan muncul my window baru ya. Lalu image 1, lalu backgroundnya itu di sini warnanya biru. Jadi ini saya menggunakan kode khusus untuk warna ya. Jadi ini bisa dilihat melalui Photoshop, lalu nanti ada kodenya tersendiri. Lalu justify center. Dan selanjutnya score label. Jadi kan kita ingin membuat label baru yang bertuliskan score. Jadi kita buat score label, text score min 0, PD-nya 10. Lalu backgroundnya lalu ini untuk tepiannya, lalu ini fontnya, jenis font yang akan digunakan itu font apa. Di sini saya menggunakan Titanium 14 bold. Lalu di sini kita ingin membuat label word ya, text jumbled run word. Jadi ini tuh seperti membuat teks yang label yang menampilkan teks yang masih acak-acaknya gitu ya. Jadi di sini page-nya juga sama 10, background-nya sama juga, boleh bebas diganti juga nggak apa-apa. Font-nya juga masih sama, hanya berbeda ukuran. Lalu selanjutnya ini ada get input entry. Ini jadi kayak data entry-nya gitu lah. Nah ini submit, tombol submit, button. Jadi submit sama dengan button. Isi teksnya itu submit. Width-nya itu 18, border width-nya 8, font-nya masih kosong kan. Lalu ini background-nya, lalu yang ini comment sama dengan check. Jadi jika kita mengklik tombol
submit, maka otomatis kita pun akan mengecek hasil jawaban yang sudah kita jawab itu benar atau tidaknya. Nah, di sini juga change button. Ini tombol button untuk memilih kata yang lain. Jika kita tidak bisa menjawab kata tersebut, kita bisa next ke kata berikutnya menggunakan tombol button change ini. Lalu yang di sini answer, jadi kayak seperti tombol bantuan jika kita tidak bisa menjawab. Tapi jika kita tidak bisa jika kita tidak bisa menjawab terus ingin menggunakan tombol button answer ini, terus kita belum mendapatkan poin sama sekali, itu tombol answer ini nanti tidak bisa menampilkan jawaban yang sebenarnya karena belum ada poin yang didapat. Lalu di sini juga ada label lagi, answer label. Jika di sini nih tombol buttonnya ini answer, jadi kita misalkan jawab, minta bantuan gitu ya, nanti kita udah punya poin, terus nanti bakal menampilkan jawaban yang sebenarnya itu melalui label baru lagi yang letaknya di bawah tombol button answer. Ya, jadi ini codingannya. Lalu yang terakhir kita mywindow.mindlog. Nah, begitupun untuk option tombol button yang lainnya juga sama seperti ini. Hanya diganti dari animals word diganti menjadi vegetables word, lalu vegetables answer, dan di ininya juga ya diubah kembali menjadi vegetables word, runnya tetap run. Nah, lanjut kita langsung ke main start aja ya. Di sini saya from circuiter import bintang dev start main page. Jadi ketika memulai game nanti ketika kita mengklik tombol start itu nanti kita akan menampilkan tombol button animals, body parts, color, fluid, shape, vegetables, dan vehicles. Nah, lalu di sini untuk memberikan perintah kepada masing-masing tombol yang ada di dalam main start. Yang pertama itu di sini ada dev option, left image 1 button, main window image 1, backgroundnya itu sesuai dengan yang kita inginkan juga ya. Lalu selanjutnya juga sama, cell button. Jadi left image itu untuk seperti background khususnya nih di semuanya di sini. Ini namanya left image. Lalu ini namanya cell button. Nah, cell button text animals width 18, border width 8, font 18. Lalu untuk backgroundnya warnanya kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kursor hand to. Jadi setiap kita mengklik tombol button ini akan menampilkan kursor hand seperti ini ya. Lalu command lambda dan start game 1. Begitupun ke cell button yang selanjutnya juga sama. Nah, setelah itu kita membuat fungsi untuk kayak penempatan masing-masing tombol buttonnya sendiri itu bagaimana. Left image 1, grid, row-nya 0, kolomnya 0. Mengapa 0 dan 0, row dan kolomnya? Karena left image itu kan untuk warna dasar ya, jadi tidak ada batasan khususnya untuk sampai row berapa, kolom berapa. Nah, sedangkan untuk yang cell button 1 nih, the animals, itu dia row-nya 0, kolomnya 4. Jadi ini dia berada di kolom 4. Lalu ini row 1, kolom 4. Jadi semua berada di kolom yang sama.
dengan row yang berbeda. Dan di sini nih ada tombol buttonnya. Dev show option, start button destroy. Nah, lanjut di sini untuk show optionnya itu lebih tepatnya untuk di halaman yang pertama. Nah, kita ulang ya, kita run ulang agar kita dapat melihat juga tuh. Nah, seperti ini nih. Jadi di start button destroy, left image destroy option, main window geometry, ukurannya ini saya menggunakan 700 kali 600 karena dari gambar yang saya gunakan ini sangat panjang, jadi saya juga membutuhkan panjang yang lebih agar gambar ini dapat masuk ya. Lalu untuk lebarnya sendiri 600 supaya tombol dan juga gambarnya ini dapat terlihat semua. Nah, lalu untuk main window title quiz interaktif untuk anak ini, untuk menampilkan tulisan di atas sini, quiz interaktif untuk anak. Lalu main window configure background sama dengan, nah ini saya memilih warna melalui Photoshop. Lalu dari Photoshop saya copy kode warnanya ke dalam Python nih. Jadi hashtag F2575B ini warna yang saya gunakan. Lalu main window .icon bitmap r tebak kata.iso. Nah, yang dimaksud icon bitmap itu seperti yang ada di sini ya, di ujung sini. Seperti piston ya. Itu namanya icon bitmap. Jadi untuk sekali lagi saya beritahu, jadi untuk mengubah si file JPG menjadi ISO itu, kita bisa mengkonvertnya melalui online, website tertentu, itu sudah ada. Dan di sini untuk image 0 itu image seperti yang pertama itu, ini ya lebih tepatnya, foto image, file, tebak kata, ketebak strip kata.png. Jadi kita nggak bisa menggunakan type JPEG pada Python karena Python sendiri tidak bisa ditaruh file yang berbentuk JPEG ya. Jadi saya ubah kembali file JPEG tersebut menjadi PNG, atau jika sudah ada gambar PNG boleh langsung dipakai saja. Dan image 1, foto image, file back.png itu untuk yang tadi ya, yang berada di sini itu tombol backnya. Lalu lab image, label, main window, image sama dengan image 0. Lanjut di start button, ini ya, tombol start button, main window, teksnya itu bertuliskan start, widthnya 18, border widthnya 8. Lalu background untuk tombol buttonnya ini juga saya mencari di Photoshop. Lalu untuk kursornya juga saya ingin menampilkan seperti kursor hand seperti ini. Dan selanjutnya comment sama dengan show option, karena ketika kita mengklik tombol button, kita langsung menampilkan option ini ya. Lalu main window .main loop start main page. Nah, untuk cara menggunakan aplikasinya sendiri ini, tadi kan kita sudah mengklik tombol start, lalu kita klik tombol animal. Nah, kita tebak kata-kata ini. Misalkan ini apa? Gorilla ya. Kita ketik gorilla. Kalau benar, dia akan menampilkan tulisan correct answer, keep it up. Oke. Lalu kita kan sudah mempunyai poin 5 ya. Misalkan nih saya tidak bisa menjawab kata-kata yang ini, kita bisa melompat ke kata yang lainnya dengan menggunakan chain word. Langsung kita pindah ke kata yang selanjutnya. Dan jika kita masih belum bisa menjawabnya, kita dapat mengklik tombol answer untuk membantu menjawab. Dan labelnya
Di sini akan muncul label jawaban yang sebenarnya. Lalu kita tinggal klik saja di sini. Dan juga jika kita mengklik tombol answer ini, skor yang tadinya ada 5 itu akan mengurangi skornya, jadi 0 kembali ya. Lalu kita submit, benar. Misalkan ini kita jawabnya salah, submit, incorrect answer, kayak seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.